Ya, ya. Itu yang pasti bahwa masyarakat itu akan dirugikan. Dan kalau misalkan kita lihat seperti yang selalu digaungkan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa energy security, kalau kita berbicara mengenai energy security, definisi dari energy security apa sih? Yang paling mudah itu bahwa energy security itu mampu untuk memberikan harga energi yang affordable dan kemudian yang accessible. Artinya bahwa harga itu memang yang murah dan kemudian mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Nah, kalau misalkan ada disrupsi terhadap katakan di beberapa wilayah, artinya ketahanan energi kita untuk wilayah-wilayah yang bersangkutan itu sudah mengalami disrupsi dan penurunan sedikit dari ketahanan energinya. Jadi yang dirugikan memang ketika misalkan suplai stoknya itu terbatas, pasti masyarakat. Oke, berarti saat ini masyarakat ya, walaupun sebenarnya pada akhirnya misalnya kita lihat ada swasta juga, pun juga negeri, pemerintah pun mengatakan bahwa masyarakat pada akhirnya harus ya kembali ke Pertamina untuk penggunaan itu. Tapi kalau misalkan kita lebih spesifik, lebih teknisnya soal izinnya, ini bagaimana sebenarnya izin impor dari pengolah BBM swasta ini sebenarnya? Kapan mereka mengajukan izin, kapan mereka mendapatkan izin? Teknisnya seperti apa sebenarnya? Oke, mungkin kalau masalah perizinan dan lain-lain ya, saya kira itu di ranah Kementerian Perdagangan ya, saya kira itu sudah dijelaskan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi apakah monopoli dan lain-lain, energi itu adalah public goods. Itu sudah di state dalam undang-undang dasar ya, konstitusi kita itu pasal 33, dan itu kalau public good artinya apa? Artinya bahwa negara yang harus menyediakan khususnya kebutuhan publik, khususnya energi termasuk itu BBM. Nah, jadi apakah monopoli? Berdasarkan undang-undang ya, bahwa energi di Indonesia itu dimonopoli oleh negara. Oke, ini menarik juga karena kita mau masuk soal monopoli, karena Menteri Bahlil, Menteri SDM bilang bahwa swasta bisa ambil BBM Pertamina. Bisakah ini seperti yang Anda bilang tadi, Anda singgung soal monopoli, bisakah kita artikan ini sebagai monopoli, dan apakah swasta akhirnya jadi agen dari Pertamina dan masyarakat akhirnya kalau kita lihat ya seperti yang di mana-mana mengatakan bahwa kita sudah tidak punya pilihan lagi. Oke, nah kemudian saya jelaskan lagi ya tadi. Karena apa? Karena kalau misalkan bahwa energi itu sebagai public goods, artinya bahwa pemerintah itu yang mengendalikan terhadap ketersediaan energi itu dari mulai hulu hingga hilir. Jadi mulai dari katakan kita kekurangan pasokan, kemudian juga ada masalah affordability, ada masalah accessibility, itu negara yang memiliki tanggung jawab. Nah, kalau misalkan kita lihat mengapa kok bahwa energi itu dikuasai oleh negara. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat bahwa negara itu mengakui ya ketika misalkan pada tahun 45 dulu bahwa sumber daya alam ini itu scarce ya, artinya langka dan kemudian akan dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik. Nah, kalau misalkan kita lihat dengan kondisi pada saat ini, ketika misalkan semakin uncertain, maka kebijakan energi itu bisa langsung mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena apa? Karena kalau misalkan sekarang kita tidak memiliki energi alternatif, kemudian juga energi fosilnya sudah habis, apa yang akan kita kembangkan? Kalau misalkan kita serahkan, kita liberalisasi, maka sumber daya akan cepat habis dan kemudian masyarakat itu akan jadi korban. Nah, akan tetapi jika kita lihat bahwa yang menjadi masalah sekarang itu yaitu pemberian ataupun delivering dari public goods itu ataupun energi sebagai public goods itu agar menjadi lebih efisien. Nah, sementara ini kalau misalkan kita lihat bahwa Indonesia itu memiliki wilayah dari Sabang sampai Merauke itu setara dengan London ke Iran jaraknya kan, atau misalkan dari New York ke Los Angeles. Nah, di sini pemerintah menyadari bahwa kita tidak mungkin itu untuk menyediakan akses energi dengan baik yang setara. Jadi di sini ada yang disebut sebagai inefficiency of public goods delivery. Nah, kalau misalkan kita menyebutnya itu dalam ilmu ekonomi namanya deadweight loss. Jadi kalau misalkan sekarang deadweight loss-nya itu semakin mengecil, itu semakin baik. Artinya apa? Artinya ketersediaan dari public goods, misalkan SPBU ada di mana-mana, harganya semakin murah ya dan lain-lain. Nah, itu berarti bahwa pemerintah mampu untuk menyediakan energi dengan baik. Nah, jika pemerintah itu tidak mampu untuk menyediakan public goods tersebut,
bagaimana caranya? Yaitu memberikan efisiensi melalui apa? Melalui kontribusi swasta. Nah, kita lihat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang migas, nah di sana disebutkan bahwa khususnya untuk pengelolaan migas itu ada dua, yaitu hulu dan hilir. Nah, kemudian yang di hilir ini itu ada lagi syaratnya, term and conditionnya itu di pasal ke-7. Yang pertama apa? Karena pasar itu monopoli dan kita ketahui bahwa di dalam ilmu ekonomi itu bahwa imperfect competition itu yang pertama apa? Harus ada regulasi. Artinya apa? Kalau misalkan saya ingin memberikan kontribusi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu harus ada izin. Izin itu menyangkut apa? Keselamatan, kemudian juga aksesibilitas, quality dari produk dan lain-lain. Dan yang kedua bahwa dalam pasal 7 ayat B tersebut di sini disebutkan bahwa persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Artinya bahwa dalam regulasi tersebut, kontribusi dari swasta ini selain untuk membantu Pertamina untuk meningkatkan efisiensi dari sisi pelayanan, juga secara wajar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa undang-undang itu sudah menegaskan tidak ada, menjamin tidak adanya monopoli terhadap pelaku khususnya untuk memberikan. Nah, dalam kasus ini Anda mau bilang bahwa tidak ada monopoli sama sekali? Itu pasti monopoli karena pemerintah itu dari sektor energi itu monopoli. Dan itu sesuai dengan regulasi? Yes, itu sesuai dengan regulasi. Berarti ini permasalahannya bukan karena kekosongan, tetapi lebih ke soal bagaimana pemerintah memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat. Maksudnya seperti itu? Oke, dan kalau misalkan seperti ini bagaimana harusnya, apakah ke depan maksudnya untuk menyuplai swasta ini, apa yang harus dilakukan? Apakah memang perlu pemerintah untuk nantinya menyuplai, misalkan menambah kuota itu, ataukah mau tidak mau kembali ke Pertamina masyarakat ini? Oke, nah jika kita lihat sekarang bahwa kita lihat pertama ada dua isu di sini yang harus dipecahkan. Yang pertama adalah isu mengenai rantai pasok internasional, karena kan kita semuanya impor ya, dan kemudian kita akan bergeser itu dari Singaporean Hub ke Singaporean Hub ke US Hub. Ini kan kalau kita lihat ini berdasarkan pada Trump Deal. Nah, Trump Deal ini itu menyebabkan bahwa Indonesia itu perlahan-lahan itu akan menggeser impor itu dari Singapura dan kemudian juga akan mengalihkan impor dari Amerika Serikat, di mana Pertamina itu yang memiliki seolah-olah semacam lisensi lah. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi uncertainty, katakan importasi dan kemudian geopolitik mengenai energi, nah sepertinya bahwa Pertamina ataupun pemerintah, ya sekarang ini pemerintah ya, pemerintah itu ingin mengalihkan mandatori ini kepada Pertamina untuk apa? Untuk efisiensi dari penyediaan energi dan kemudian menggeser. Nah, akan tetapi saya kira silahkan pemerintah itu melakukan hal tersebut, tetapi di sini ada lack of technocracy. Jadi perencanaan ketika cost adjustment tadi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan ketika misalkan ada penurunan kuota atau misalkan katakan oke lah kuotanya terbatas, tetapi ketika misalkan ada disrupsi dari sisi pelayanan, seharusnya pemerintah mungkin pada saat ini bisa membuka dalam jangka waktu tertentu untuk memberikan dan meningkatkan tadi affordability dan accessibility tadi agar masyarakat tidak merugi akibat adanya kebijakan tersebut. Nah, ini menarik karena saya coba tanyakan lagi Mas Yanto, karena ini menjadi salah satu yang dipertanyakan tidak hanya bagi orang yang pengguna, tetapi juga seluruh masyarakat terkait dengan tadi izin, bagaimana sebenarnya mekanisme impornya ke ini. Karena banyak masyarakat yang bingung bahwa kok hanya 10%, kok hanya katanya juga ada yang ya bagaimana cara impornya, bagaimana mendapatkan izinnya. Tadi Anda sudah bilang di Menteri Perdagangan. Tapi sebenarnya jangka waktu, bagaimana akhirnya dari pengajuan izin impor misalkan dari yang swasta untuk pada akhirnya bisa mendapatkan BBM ini dan akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Kalau teknisnya lebih detailnya seperti apa? Oke, pertama kita lihat beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo mengatakan bahwa akan membebaskan kuota impor ya. Itu kita lihat kan. Nah, tapi kondisi pada saat ini, tapi mungkin kalau saya lihat bahwa seperti tadi saya katakan bahwa sektor energi itu adalah public good, sehingga pemerintah wajib mengelola dan menjaga terhadap kestabilan dari stok ataupun supply dari pemerintah. Nah, sepertinya lama-kelamaan bahwa importasi ini itu memang akan dibatasi seperti itu, dan mungkin kalau misalkan izin dan lain-lain itu mungkin harus ke ESDM seperti itu. Oke, berarti lebih ke umumnya saja ya. Tapi kalau detailnya ya itu ESDM juga perdagangan ya. Iya. Oke.